Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam kondisi sehat, penuh berkah dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini tanggal 20 Oktober ya teman-teman. Ini karena cuaca sudah sering hujan terus di tempat kami, alhamdulillah. Ini pun hari ini kita hujan. Ini bisa dilihat teman-teman, habis hujan tadi. Ini rencana tanaman porang yang ada di polybag ini yang akan kami tanam di kebun di lokasi durian ya teman-teman, karena kemarin kebun durian kita belum kita tanami semua. Baru tertanam berapa persen saja, yang lainnya belum ketanam. Jadi ini sebagian kita isi tanaman ini yang di polybag. Kebetulan ada naungan duriannya dan kebetulan juga sudah musim hujan. Jadi sebagian nanti kita sisakan untuk antisipasi kalau kebun kita yang tanpa naungan ada yang tidak tumbuh. Ini proses langsir ya. Ini drivernya Om Sugriwo. Jadi sudah dilangsir pakai satu mobil yang di bawah naungan buah anggur. Ini sudah kita ambili semua tadi, tinggal kita langsir. Kita pindah tanaman orangnya dalam kondisi adem cuacanya, sehingga ketika kita pindah tanaman porang yang ada di polybag, kondisinya di bawah naungan durian juga, jadi insya Allah aman karena adem. Ini tadi yang di bagian sini sudah kita ambili semua ya, kita pindah. Ada yang tersisa juga. Ini yang sebelah sini yang kemarin alhamdulillah nih kondisinya bagus, syukur-syukur. Cuma memang seperti yang kemarin saya info ke teman-teman ya lewat video sebelumnya, ini tanaman yang di sini karena naungannya paranet, ada yang dulu di sini di bawah naungan atap, jadi sebagian ada yang tumbuhnya meninggi ya, meninggi ke atas. Secara batang dia tidak terlalu kuat, kurang kuat ya, tapi tidak apa-apa, nanti kita bawa ke lokasi kebun. Di sana bisa dapat paparan sinar matahari untuk menguatkan batang utamanya. Dan kita pindah pun dalam kondisi cuaca adem ya teman-teman. Ini ada rintik-rintik hujan, jadi tanaman tidak mudah stres. Sebagian pohon juga sudah kuat karena di sini ada paranetnya, tetap ada sinar matahari masuk. Ini mulai kita pindah, kita langsir nanti sekaligus sama loyang-loyangnya teman-teman semuanya ya. Untuk polybag yang masih belum tumbuh seperti ini teman-teman, ini akan kita tinggal dulu. Nggak mungkin kita bawa ke lokasi kebun yang belum tumbuh, karena percuma nanti kita capek-capek angkat junjung ternyata yang kita bawa belum ada isinya, atau mungkin ada isinya tapi belum tumbuh, atau mungkin sudah diisi tapi dia rusak bibitnya. Jadi kalau rusak bibitnya ya dia nggak bisa tumbuh. Nanti akan kita tanami yang bibit yang ada sisa kemarin ya teman-teman. Nah, ini baru tumbuh malah ini. Ini kelihatannya daunnya mengkilap seperti ini karena ini habis kena rintik-rintik hujan teman-teman. Nah, di bawah paranet ini percikan embun dari air hujannya mengenai daun-daun. Jadi nanti proses penanaman di lokasi lahan kebun duriannya seperti apa nanti akan kita lanjutkan videonya setelah sampai di lokasi kebunnya teman-teman semua. Oke ya teman-teman semua, sementara video di lokasi sini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan setelah kita sampai di lokasi kebun. Sip. Nah, ini udah selesai lagi langsir.
yang Silas. maju sih ben di sini mundur. Ini yang satu mobil sudah penuh lagi. Ini tinggal satu kali angkut yang satunya ini. Oke bro, sip. Nah ini sisanya ya teman-teman. Tak angkut sekalian. Hari ini insya Allah proses pengangkutan beres semua. Yuk maju. Mundur kok maju. Nah, selesai ya teman-teman. Ini tinggal satu kali muatan. Ini dikasih tingkat ini ya, bawah untuk muat lagi, atasnya untuk muat lagi, biar efektif. Ini kali jalan langsung beres sisanya. Ini belalang tempur. Belalang tempur siap beraksi. Sampai kayak nanti ngisor dhisik. Ngisor dhisik. Oh iya oke. Buat lo, buat. Ya, sip. Nah, ini ya teman-teman. Ini teknik penanaman menggunakan polybag ya teman-teman. Ini seperti ini ya, kalau polybag itu ibaratnya ini total kemarin yang kita polybag sekitar hampir 5.000 ya, mungkin 4.000 sekian, hampir 5.000. Nah, kekurangannya seperti ini. Jadi kekurangan teknik penanaman menggunakan polybag itu kelemahannya ada di sini atau kekurangannya. Jadi istilahnya kita agak repot di mobilitasnya. Cuman kita ada jaminan pertumbuhan yang insya Allah 100%, artinya 100% pasti sudah tumbuh semua. Nah, cuma kelemahannya seperti ini. Jadi ibaratnya kita mau membawa 4.000 biji atau 5.000 biji itu kita harus bolak-balik beberapa kali menggunakan armada, baik mobil odong-odong ini istilahnya namanya di sini atau Tosa kayak gini, maupun dengan mobil pickup gitu. Di kelemahannya ada di sini. Cuma keunggulannya katak mini yang kita tanam, dia bisa curi start pertumbuhan dulu di awal selama hampir 1,5-2 bulan. Terus sisanya waktu pembesaran melanjut di lahan pembesaran nanti di kebun langsung. Nih, keunggulannya seperti ini, ketika kita tanam nanti dia langsung lanjut tumbuh terus. Ya artinya kalau orang Jawa bilang jer basuki mawa beo. Artinya segala sesuatu itu perlu pengorbanan. Ya kalau kita ingin ditanam langsung hidup, ya seperti ini teknik yang harus kita lakukan. Kita harus siap untuk agak repot sedikit dengan teknik penanaman biji katak mini yang kita semai dulu di polybag. Kemudian kalau sudah tumbuh, musim hujan sudah sering datang, kondisi tanaman di polybag juga sudah siap untuk kita semai, langsung lanjut kita langsir untuk kita bawa ke lahan pembesaran. Nanti begitu kita tanam, kondisinya sudah langsung fit, sehat, tumbuh, lanjut terus keluar tunas dari satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini seperti ini. Oke ya teman-teman, ini sebagian yang tidak tumbuh ya teman-teman. Jadi artinya ini ketika katak kita tanam di lokasi langsung, artinya ada sekian banyak ini ya yang tidak tumbuh. Artinya ya tanaman yang kita tanam di kebun berpeluang untuk tidak tumbuh juga. Tidak tumbuhnya seperti apa? Ya tidak tumbuh seperti ini. Jadi bisa jadi busuk, bisa jadi dia kena jamur, bisa jadi problem-problem yang lain. Tapi kalau kita tanam di polybag dulu, insya Allah 99% dia pasti sudah tumbuh semua dan tinggal pindah ke lokasi kebun lahan. Jadi tidak perlu repot-repot untuk nyulami. Ini ya teman-teman yang dari biji spora, sudah sebesar-besar ini teman-teman. Sudah pada tumbuh yang dari biji spora teman-teman.
sudah tumbuh ya teman-teman. Oke, sip, mantap jiwa. Sisa tinggal segini. Nah ini yang tidak tumbuh teman-teman, masih belum tumbuh atau tidak tumbuh atau mungkin dia rusak. Artinya dari total yang kita tanam itu bibitnya ada yang tidak tumbuh juga. Jadi seperti inilah nanti kejadiannya ketika kita tanam di lokasi lahan pembesaran langsung. Jadi pasti ada yang tidak tumbuh. Seberapa banyak yang tidak tumbuh ya tergantung seberapa bagus kualitas bibit yang kita tanam dan seberapa sip atau pasnya, tepatnya cuaca atau situasi atau kondisi kenyamanan tanaman atau bibit katak yang kita simpan di dalam tanah itu, sehingga dia ketika musim hujan langsung siap untuk tumbuh. Tapi yang pasti resiko selalu ada. Inilah kenapa kemarin kami siapi tanaman yang di polybag. Ya artinya semua perlu perjuangan ya teman-teman. Ini cara kami dalam menyiasati kondisi tanaman porang kami. Mudah-mudahan tanaman porang yang teman-teman semua tanam juga kondisinya insya Allah bisa bagus. Resiko untuk tidak tumbuh mudah-mudahan sedikit, syukur bisa tumbuh semua. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi di lokasi lahan kebun durian yang rencana kita tanami bawahnya dengan bibit katak mini dari polybag. Ya teman-teman, jadi ada plus minusnya kita menanam porang langsung di lahan dengan kalau kita masukkan polybag dulu. Jadi seperti ini, kalau kita membawa bibit 4.000 aja atau 5.000 sudah beratnya seperti ini, susahnya seperti ini. Pun monggo lewat Rin kanan, untuk ngiri bro, ngiri sini bro. Apalagi kalau ketemu kondisi seperti ini ya teman-teman, jembatannya lagi rusak ini ternyata, dan dibuatkan jalur alternatif. Teman-teman, salah satu kendala dalam mobilitas pembawaan bibit porang yang sudah ada di dalam polybag. Nah, seperti ini. Turun yo. Oh, karono Mas, ini macet total iki gue. Macet total gue. Ngalor kono ora turono. Kurang ono wong. Yo yuk. Yo naik. Cepat-cepat. Cepat-cepat ya. Salah. Turun dulu. Ya teman-teman, karena mobil kita nggak bisa lewat jembatan ini, jembatannya putus, jadi terpaksa tosanya tadi yang odong-odongnya yang standby di sana sudah bisa nyebrang, mobilnya di sini. Nah, ini teman-teman, seperti ini. Bagaimana susahnya, bagaimana repotnya kita membawa bibit yang hanya 4.000 biji, ya. Padahal kalau kita membawa dalam bentuk bibit katak mini atau ya enggak usah katak mini ya, katak super lah, atau katak sedang, atau kalau katak mini kan 4 kilo aja sudah 4.000 ya. Itu dimasukkan plastik resek, dicangking sama dicangking atau istilahnya dibawa sama ibu-ibu gitu aja, satu orang sambil bernyanyi gitu sudah bisa sampai kebun. Nah ini berhubung sudah polybagan ya,
bawa 4.000 aja ini harus melibatkan berapa banyak personel itu. Bro? Nah, ini seperti ini. Ya sebenarnya sih kalau akses jalannya nggak rusak, mobil bisa sampai pinggir lokasi sana ya. Nanti dari lokasi tinggal bawa masuk ke kebun-kebun lahannya. Tapi ya nggak apa-apa. Inilah suka duka dan cerita kami keluarga Exmood dalam melakukan penanaman porang. Ini serunya kami kebersamaan membawa kebahagiaan bersama-sama. Sudah selesai, tinggal bantu sana aja bongkarnya. Oke, sip. Mobilnya parkirnya, bro. Ya, ini ya teman-teman, setelah sampai di lokasi kebun durian, ini kita siapkan untuk penanaman yang menggunakan polybag tadi, yang porang-porang kecil. Kita siapkan dengan menggunakan mulsa karena di sini rumput luar biasa di bawah pohon durian. Jadi untuk mengurangi repot penyiangan, kita pasang mulsa. Nah, ini yang sudah ditanam seperti ini. Ini insya Allah dibiarkan 2 musim, nanti belum benturan umbinya. Seandainya segede ini saja sudah masih aman ya teman-teman. Ini sudah ditanam, langsung dipindah ke lokasi. Nah, nanti yang di sebelah sana juga akan diproses semua nanti, pun satunya. Oke, sip. Ini ya teman-teman, tapi rencana tidak semua nanti kita mulsa, karena kita juga butuh rumputnya untuk binatang piaraan kita, baik kambing maupun binatang piaraan yang lain. Seperti ini ya teman-teman. Halo Muntas. Halo. Nah, ini kita punya kuda ya teman-teman. Di rumputnya enggak kita habisin semua, artinya tidak kita mulsa semua, karena rumputnya kita perlukan juga untuk kambing dan kuda. Oke ya, sip teman-teman. Sekian dulu video dari kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.